Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ibu Aufiana Darajat, bisa dipanggil Bu Aufi. Dan sekarang Ibu kebagian di kelas 6A dengan materi tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, sebelum belajar, alangkah lebih baik kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adim. Sebelum kita belajar, supaya lebih semangat, supaya semuanya siap, kita nyanyi lagu nasional bersama-sama. Yuk, ikuti lagunya. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, anak-anak tadi kan sudah menyanyi lagu nasional secara bersama-sama. Nah, sekarang kita mulai belajarnya yuk. Anak-anak, pada pembelajaran yang sebelumnya, pembelajaran kedua, kalian kan sudah belajar tentang perbedaan waktu. Nah, seperti halnya Indonesia dengan Malaysia, tidak terlalu banyak perbedaan, tidak terlalu banyak perbedaan waktu. Bahasa pun kita masih bisa berkomunikasi dengan orang Malaysia walaupun bahasanya sedikit berbeda, dan juga oleh karena itu karena banyak persamaan antara bahasa, letak geografis, oleh karena itu negara-negara se-Asia Tenggara membentuk namanya ASEAN. Apa sih ASEAN itu? Mari kita simak videonya sampai habis ya. Kita pelajari tentang ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima,
bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia. Malaysia adalah negara serumpun Indonesia. Beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Singapura. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Filipina. Filipina beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uangnya peso dengan hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Bahasa resminya adalah Khmer. Mata uangnya riel Kamboja. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dengan lagu kebangsaan No Courage. Tanggal bergabung dengan ASEAN 16 Desember 1998. Vietnam bergabung dengan ASEAN tanggal 28 Juli 1995. Negara ini beribu kota di Hanoi dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya dong. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dengan lagu kebangsaan The Song of the Marching Troops. Thailand
satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Beribu kota di Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya baht, lagu kebangsaannya Kleng Chat Thai. Laos beribu kota di Vientiane, bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao, mata uang Kip Laos, hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dengan lagu bangsaan Peng Sat Lao. Myanmar beribu kota di Rangoon dan Naypyidaw sebagai ibu kota administrasi. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dengan mata uang Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dengan lagu kebangsaan Till the End of the World Myanmar. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membahas tentang kawasan ASEAN, kepanjangannya ASEAN itu apa, tujuan ASEAN-nya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Terus juga anggota ASEAN itu yang ada 10, dan salah satunya adalah negara Kamboja. Nah, untuk kita tahu bagaimana sih negara Kamboja, kan kalau negara Malaysia kan kita sudah kenal ya, bahasanya juga sudah banyak kemiripan, sedangkan Kamboja kita belum tahu. Mari kita simak videonya tentang negara Kamboja. Disimak dengan baik-baik ya. Selanjutnya kita akan membahas negara Kamboja yang merupakan salah satu anggota ASEAN. Yang pertama, luas dan letak wilayah. Luas wilayah Kamboja sekitar 181.035 km persegi. Secara astronomis, Kamboja terletak antara garis lintang 10 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara dan garis bujur 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Selanjutnya, ibu kota dan bentuk pemerintahan. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom. Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah monarki konstitusional dengan kepala negara adalah raja. Selanjutnya adalah batas negara. Batas di sebelah utara adalah Thailand dan Laos. Batas di sebelah selatan adalah Vietnam dan Teluk Siam. Batas di sebelah timur adalah Vietnam dan batas di sebelah barat adalah Thailand dan Teluk Siam. Kamboja menggunakan mata uang riel Kamboja sebagai alat tukar yang sah di negara tersebut. Jumlah penduduk Kamboja pada tahun 2018 lalu diperkirakan mencapai 16,25 juta jiwa. Penduduk Kamboja terdiri atas suku Khmer, Vietnam, dan Cina. Mayoritas penduduk Kamboja memeluk agama Buddha. Kamboja adalah negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Kenampakan alam. Wilayah Kamboja beriklim tropis karena pengaruh angin musim. Musim penghujan dan musim kemarau datang silih berganti dalam 1 tahun. Kamboja terdiri atas wilayah pegunungan dan dataran rendah. Dataran rendah ada di sekitar Stonlensa atau danau besar yang merupakan daerah berair di dataran rendah ini. Mengalir sungai Mekong yang dikelilingi pegunungan Dumai, pegunungan Moi, dan pegunungan Chadarmon. Puncak tertinggi terletak di Gunung Aural. Wilayah Kamboja sebagian besar masih berupa hutan hujan tropis. Itulah profil dari negara Kamboja.
Nah, anak-anak tadi kan kita sudah belajar tentang ASEAN, tentang negara Kamboja. Lalu bagaimana sih supaya kita menjadi negara maju, negara yang terus berkembang sehingga tidak tertinggal oleh negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Yaitu salah satunya dengan menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara terhadap lingkungan. Bagaimana sih kewajiban kita sebagai warga negara terhadap lingkungan? Mari kita membaca teksnya bersama-sama. Kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Kewajiban warga negara terhadap lingkungan negara memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Selain penduduk, negara mempunyai wilayah. Setiap warga negara berhak hidup di lingkungan yang lestari, sehat, dan nyaman. Supaya mendapatkan hak tersebut, warga negara harus menjalankan kewajibannya terhadap lingkungan hidup. Di Indonesia, kewajiban terhadap lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari aturan tentang lingkungan adalah mengajak masyarakat agar peduli dengan lingkungan demi menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjalankan aturan tersebut. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan warga negara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, menjalankan program penanaman 1000 pohon. Yang kedua, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau laut. Yang ketiga, mengurangi pencemaran udara. Yang keempat, tidak melakukan perburuan liar dan pencemaran alam. Yang kelima, melakukan sosialisasi lingkungan hidup. Nah, itu dia ya anak-anak, tadi kita sudah belajar ASEAN dan ternyata Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN loh. Dan juga kita sudah belajar tentang negara Kamboja yang ternyata ada beberapa kesamaan dengan negara kita. Lalu ternyata untuk kita menjadi negara yang maju agar tidak tertinggal dengan negara-negara yang ada di kawasan ASEAN lainnya, yaitu salah satunya dengan menjaga lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan kita seperti apa, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, tidak mengotori lingkungan. Intinya seperti itu. Karena sebenarnya negara kita sudah kaya sejak dahulu, kita hanya perlu untuk menjaganya, merawatnya sebagai anak-anak Indonesia. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, semoga anak-anak dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.